Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tabu lampot, salam organik, dan salam pengangguran. Berjumpa kembali kawan-kawan sekalian. Kali ini kami ingin memperkenalkan beberapa olahan POC yang kami gunakan untuk menjaga keberlangsungan tanaman kami, ya. Ya, inilah koleksi pupuk organik cair yang selama ini kami gunakan. Di antaranya yang pertama, yang sebelah ini. Nah, ini adalah abu rerantingan. Ini kami kumpulkan dari bahan utamanya, yaitu abu-abu rerantingan, baik ranting kayu ataupun jenis tanaman yang merambat. Itu sebagai bahan utamanya. Dari abu tersebut kami kumpulkan dan kami berikan atau kami campurkan dengan air. Nah, sehingga terbentuklah POC dari abu rerantingan. Nah, kemudian yang kedua, yang tengahnya adalah POC dari tetes tebu yang disebut molase. Nah, ini bahan-bahannya cukup sederhana. Bahan dasarnya dari batang tebu yang kami ambil sendiri dari kebun kami. Nah, itu kami jadikan sebagai molase. Nah, kemudian yang ketiga, yang itu adalah POC dari berbahan dasar eceng gondok dan dicampur beberapa jenis rerumputan, di antaranya daun kelor, nah itu kami lakukan proses fermentasi selama 3 minggu. Nah, setelah itu bisa kita aplikasikan. Nah, yang terakhir, yang menggunakan selang infus, yaitu jenis asam aminosan. Nah, itu bahan dasarnya dari jenis ikan-ikanan yang berpunggung biru. Nah, kemarin ada beberapa yang kami buat, di antaranya dengan bahan dasar lele. Kemudian ada juga kami buat dari bahan dasar ikan tongkol.
ada juga dengan bahan dasar siput atau bekicot. Nah, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri, tapi pada dasarnya sama-sama mengandung unsur P dan K. Nah, itu nanti kita butuhkan di saat tanaman sudah memasuki masa generatif. Kemudian untuk POC yang mengandung unsur N, kami racik juga dari beberapa bahan, di antaranya dari jenis lumut-lumutan dan ada juga dari kohe. Untuk POC dengan kandungan unsur N untuk masa pertumbuhan, ini ada beberapa yang kami racik. Nah, ini dengan bahan dasar kohe sapi ya. Nah, ini kohe sapi yang masih baru, yang langsung kami ambil dari kandangnya. Kemudian kami campur dengan beberapa dedaunan. Ini diantaranya daun anggur yang kami pangkas juga kami masukkan di sini. Nah, untuk kohe sapi ini kita ambil yang masih baru, kemudian bisa kita campur dengan beberapa jenis rerumputan, atau bisa juga kita masukkan lidah buaya, kemudian bisa juga jenis gulma seperti krokot, dan jenis rumputan yang merambat. Nah, ini kita lakukan fermentasi selama 2 minggu. Nah, ciri-ciri dari fermentasi kohe dari sapi ini akan siap digunakan apabila aroma yang tercium itu sudah berkurang, aroma amisnya berkurang, dan kemudian sudah tidak panas lagi. Nah, jadi kalau sudah jadi seperti ini, dia akan terasa dingin, meresap, jadi dia tidak panas. Nah, kalau sudah seperti ini, maka POC dari kohe sapi ini dapat kita
aplikasikan ke tanaman kita. Selanjutnya dari bahan yang berbeda juga, ini ya sudah hampir mau habis, yang sebentar lagi kita akan isi kembali, kita racik kembali. Nah, ini kami sebut dengan luka di sini, lumut keabadian, lumut keberlangsungan abadi. Ya, sekali lagi, luka adalah singkatan dari lumut keberlangsungan hayati. Kenapa kami namakan demikian? Karena ini berbahan dasar lumut dan beberapa tambahan ZPT yang mengandung berbagai macam unsur ZPT, baik gibberellin, auksin, dan sitokinin. Jadi luka ini sebenarnya tanpa melalui tahap fermentasi, karena proses pemalemannya itu sekitar 3 atau 4 hari. Nah, beda dengan proses fermentasi paling cepat itu 1 minggu atau 2 minggu. Nah, tapi ini kalau lumut keabadian abadi ini kita diamkan selambat-lambatnya 1 kali 24 jam, maka itu bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman. Nah, jika sudah beberapa lama, ini akan memunculkan jakaba. Tapi ini bukan jakaba yang dari bahan air beras atau yang lainnya. Tapi ini jakaba dari lumut dan beberapa campuran ZPT. Nah, campuran ZPT yang ada di sini ini diantaranya ada air kelapa, kemudian bawang merah, kemudian termasuk juga eceng gondok. Nah, untuk proses pembuatan dan bahan-bahan lengkapnya nanti akan kita kupas dalam video-video berikutnya secara tersendiri, sehingga bisa teman-teman racik sendiri dan bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Nah, untuk jamur keberlangsungan hayati ini, dia fungsinya
bukan hanya untuk masa pertumbuhan, tapi bisa juga kita aplikasikan pada tanaman di mana tanaman memasuki masa generatif. Artinya cukup dengan satu bahan ini kita bisa melakukan pembuahan dan pertumbuhan juga. Nah, tapi kenapa kami meracik bahan-bahan yang lain? Karena untuk meningkatkan hasil yang lebih baik. Itulah beberapa koleksi pupuk organik yang kami gunakan, sehingga bisa dikatakan tanaman yang ada di kebun kami sebagiannya lebih besar dengan menggunakan pupuk organik. Kami juga menyediakan beberapa jenis pupuk kimia sebagai pelengkap nutrisi apabila tanaman kami sewaktu-waktu memerlukan energi yang cukup tinggi, sehingga di saat-saat tertentu kami mengaplikasikan beberapa pupuk kimia sebagai pelengkapnya. Tapi dari beberapa pengalaman yang kami lakukan selama ini, justru dengan menggunakan pupuk kimia pertumbuhannya sangat bagus. Setelah kami bandingkan dengan memberikan pupuk kimia di waktu tertentu, pertumbuhannya cepat dan melambat. Nah, sehingga kami beralih lagi ke organik, dan secara menyeluruh kami gunakan pupuk organik cair. Mari kita mencoba kembali ke alam, karena memang Tuhan memberikan kemudahan untuk kita semua, dan kita sudah difasilitasi dengan berbagai macam literasi. Nah, tergantung kita sekarang apakah ingin memanfaatkannya atau tidak, kepingin repot atau tidak. Nah, itu adalah pilihan kita masing-masing. Tapi bagi kami yang modalnya pas-pasan, ya tentunya kami lebih
memilih secara organik, karena seperti tadi bahan-bahan yang ada mudah kita dapatkan. Kita juga bisa meminimalisir pengeluaran dan pembiayaan yang lain. Sekali lagi, mudah-mudahan ulasan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih jelasnya nanti kami akan buatkan masing-masing bagaimana cara meracik koleksi POC yang kami buat. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.